dan berdoa bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sebelum dimulai pada materi pelajaran pada saat ini kita untuk mengabsen dulu. Barangkali ada yang tidak hadir atau yang sakit untuk yang pertama saudara Asep Ervan hadir, kemudian Atik Lutfi Munawar, Diandra Rifda Aryani, Yani Jafar Sidik, Muhammad Khairuddin, Nelly Septiani, Nova Kartika, Esta Sri Rahayu, Esti Sri Rahayu, Evina Nur Syahani, Risma Nur Siang, Rizky Maulana, Yasa Nurul Fuada, Yasinta Yona Sari. Ada yang tidak hadir barangkali? Ada semuanya. Satu orang. Untuk selanjutnya untuk materi pembelajaran pada kesempatan ini Nah, mari kita untuk melanjutkan pada materi pembelajaran pada kesempatan ini. Dan perlu kita tahu bahwa yang akan dipelajari pada pembelajaran pada kesempatan ini Sing tarik. adalah dengan materi yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tentunya perlu kita mengetahui sebelumnya tentang KD dan tujuan. Untuk KD, kompetensi dasar pada pembelajaran kesempatan ini adalah satu, meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian selanjutnya mempraktikkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Setelah kita memaklumi tentang KD, maka kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Di antaranya tujuan pembelajaran ini adalah satu, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Nah, mari kita untuk dilanjut kepada materi pokok. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian Al-Quran terbagi dua bagian. Ada yang luput atau bahasa,
dan ada istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, diambil dari kata qira'a yang Qur'an. Nah di sana ada Qur'anan, ada alif. Dapat Sihab berpendapat bahwa alif tersebut mengandung arti koma, yaitu kesempurnaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Nah, kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibanding dengan bacaan-bacaan yang ada dibuktikan dengan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksara. Jadi kesempurnaan yang pertama adalah gemar membacanya banyak orang, bukan hanya orang-orang di negara kita Indonesia yang mayoritas Islam. Bahkan di luar negara kita, banyak yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, diatur tata cara membacanya panjang pendeknya, sampai pada etika membaca. Jadi dalam membaca Al-Quran tidak sembarangan membaca. Ada aturan tertentu untuk membaca Al-Quran secara sempurna. Di antara ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bacaan-bacaan Al-Quran supaya kita membaca Al-Quran secara sempurna, yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu makhluk, yang ketiga ilmu sifat. Nah, ketiga ilmu tersebut maka ketika membaca Al-Quran harus digunakan dalam pakai supaya baca Al-Quran bisa baca. Yang pertama adalah tajwid, tentang tajwid. Mungkin sudah maklum, sudah tahu bahwa tentang tajwid. Di antaranya yang pertama adalah berhubungan dengan hukum normatif. Sudah tahu ada berapa? Ada hukum normatif dan tamim ada 4. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, apa? Kemudian ada hukum mimati. Berhadapan dengan hukumnya yang berapa? 1 idhar, yang kedua idgham, yang ketiga kemudian ada hukum alif lam. 1 alif lam, yang kedua alif lam saksiyah. Kemudian ada hukum mad. Secara globalisasi mad terbagi berapa? 2. Yang pertama mad asli atau mad robi. Yang kedua mad asli atau robi, hurufnya ada 3. Yang pertama adalah kedua, ketiga. Nah, kemudian mad pari itu mad yang bercabang. Berarti mad cabangnya banyak. Di antaranya mad iwan, 2 mad badal, mad lain, mad tamkin, mad parku. Kemudian ada mad lazim fil musaqqa, mad lazim fil muqabbah, mad lazim harfi musaqqa, mad lazim harfi dan lain sebagainya. Itu mad pakai. Nah, itu yang harus kita pakai waktu membaca Al-Quran. Yang kedua, berhubungan dengan baca Al-Quran, ilmunya adalah makhrijul huruf. Apa itu makhrijul huruf? Tempat keluarnya huruf.
mungkin sudah tahu tentang pembagian tentang makhluk itu. Di antara makhluk itu terbagi berapa bagian? Berapa macam? Berapa bagian? 5 bagian. Yang pertama adalah jauh, yang kedua yang ketiga yang keempat, yang kelima. Apa itu arti daripada jauh kami? Rongga mulut. Huruf yang keluar dari jauh kami ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua adalah halak. Apa itu halak artinya? Huruf yang keluar dari halak ada berapa? Ada 4. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam tersebut, huruf yang keenam itu terbagi berapa makhraj? 3. Yang pertama adalah yang kedua wasdul, yang ketiga kemudian makhraj yang ketiga adalah lisan. Apa itu lisan? Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? Ada berapa huruf? Jumlah seluruhnya ada 18. Terbagi berapa makhluk? 10. Di antaranya yang pertama aksar lisani wa mayyihi bila hasil hurufnya 1. Yang kedua aksar lisani asmalu bila kopi walila hurufnya hanya 1. Yang ketiga wasdul lisani wa mayyihi bila hasil yang keempat adalah lisani wa agaknya minat al-sifati menjadi bilik sabil aimani ada 1 yaitu tolpul lisani taskalami kolila. Hurufnya ada berapa? Yaitu nun. Tolpul lisani taskalami kolila. Tolpul lisani yukoribu warajulin wa huruf kidohil lisan. Hurufnya berapa? Ada 1 yaitu ro. Ya. Min awali hafal lisani ma'ayalnya min harakin a'la. Hurufnya ada berapa? 1 yaitu tolpul lisani wa fokus sanayatnya ini. Hurufnya ada berapa? Apa sih? Kemudian tolpul lisani wa torpus sanayataini ulyataini. Hurufnya berapa? Ada 3 yaitu do, dan, sa. Kemudian satu lagi tolpul lisani wa usul sanayataini ulyataini. Hurufnya ada berapa? Ada 3 yaitu do, dal, ta. Nah itu adalah makhorijul huruf yang keluar dari lisan. Harus kita pakai ketika membaca Quran. Kemudian setelah itu adalah maknanya syafa. Apa yang berarti sama kayak 2 bagian. Huruf yang keluar dari cakaran itu ada 4 yaitu bau, ba, mim, dan fa. Yang terakhir adalah khoisum. Apa itu khoisum artinya? Ya, kali. Huruf yang keluar dari khoisum itu apa? Setiap gun mengakhiri materinya. Mengakhiri. Satu mengakhiri pas gambar tidinya. Tidak khoisum. Kemudian ilmu yang ketiga yang berhubungan dengan bahasa Al-Quran adalah sifatul. Ada berapa jumlah sifatul? Semuanya jumlah berapa? Ada 18. Kemudian yang 18 itu terbagi 2. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan ada 5 dengan lawannya berarti coba yang 5 yang jadi 10 yang berlawanan. 1
Sifat jahat namanya. Yang kedua, sifat roba namanya sifat. Yang ketiga, istifa namanya yang keempat, intika namanya intika. Yang kelima, isma namanya indra. Yang tiga perlawanan ada 8. Coba yang 8. Satu, shopping, kokola, Hiro, akhir, tafasi, tawasul, dan SD 8, 18 dari tawasul. Nah itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita gunakan, kita pakai ketika membaca Al-Quran supaya kemudian kita lanjutkan dengan pengertian hadis. Hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, ulama utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Coba baca surah Ali Imran ayat 31. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buktikan dengan mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi. Jadi jelas, orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi, mengikuti perilaku Nabi, itu mencintai Allah itu adalah dusta, bohong, waduh. Kalau mencintai Allah tapi tidak mengikuti jejak Nabi. Kul ini at-tabi'uni yuhibbukumullah. Dengan modal mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti jejak langkah Nabi, maka akan Allah ampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi. Kita lanjutkan dengan fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Apa saja yang termasuk fungsi Al-Quran secara umum? Coba. Di antaranya sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai informasi dan informasi hal-hal yang tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia yang lurus. Berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghadapi penjelasan percaya. Yang keempat, sebagai pengontrol dan koreksi antara ayat masalah Injil. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Coba apa saja? Satu, mengumpulkan. Yang kedua, memprediksi ayat-ayat yang global. Yang ketiga, hukum yang global.
Satu lagi bacakan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama baca. Mengumpulkan hukum yang sederhana dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang berbohong. Yang ketiga, menerapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan keempat, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, mungkin bisa disimpulkan untuk kesimpulan materi tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis segala sikap, perkataan, perbuatan dan penetapan atau persetujuan Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Dan hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kewajibannya, kita wajib meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, itulah kesimpulannya dari materi pembelajaran pada kesempatan. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir, Bapak ingin memberikan tugas. Yang pertama, dengan memahami materi tersebut, di atas dua hal yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman. Satu, berkelompoklah 5-6 orang dengan. Kemudian yang kedua, diskusikanlah apa itu yang saling menghargai pendapat. Untuk bahan diskusi yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia tentu memiliki fungsi yang banyak sekali. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman banyak orang akan cara memfungsikan dan kehidupannya. Untuk itu, diskusikan dengan temanmu tentang hal-hal yang dapat kalian lakukan dalam rangka memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Untuk bahan diskusi yang kedua, cintakah kalian kepada Al-Quran dan hadis? Bagaimana seorang seharusnya membuktikan kecintaannya kepada Al-Quran dan hadis? Nah, itu tugas dari Bapak untuk bisa didiskusikan. Mungkin yang disampaikan dari awal sampai akhir dari Bapak itu kepastian, dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami, dapat mengerti, dan dibanding dengan adanya taufik hidayah Allah dapat merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum diakhiri, kalau di antara kalian ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau tidak ada cukup. Ada, alhamdulillah, berarti dapat dipahami, dapat dimengerti hingga merealisasi. Nah, untuk terakhir dari pembelajaran pada kesempatan ini kita akhiri dengan doa bersama. Untuk doa akhir majelis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.